Setelah buron selama sepekan, pelaku penabrak anggota Polres Metro Jakarta Pusat diringkus di Kendal, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap bersama barang bukti 21 kg sabu. Bandar narkoba yang menabrak dan melindas polisi saat pengejaran di Cirebon, Jawa Barat diringkus tim khusus Polres Metro Jakarta Pusat. Bandar narkoba berinisial J ini merupakan pelaku utama penabrak anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat. J berhasil diringkus di daerah Weleri, Kendal, Jawa Tengah setelah buron selama sepekan. Dari hasil penangkapan J, polisi langsung melakukan pengembangan hingga ke daerah Aceh dan Medan, Sumatera Utara. Lalu kami kembangkan ke wilayah Aceh, tepatnya Aceh Barat Daya, dan kami berhasil menangkap satu tersangka lagi bernama I dan beserta barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 21 kilo. Sebelumnya, kamera pengawas di res area tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat merekam detik-detik mobil komplotan bandar narkoba yang nekat kabur dengan menabrak petugas saat akan ditangkap. 2 personel polisi mengalami luka dan pelaku berhasil kabur dengan meninggalkan kendaraannya di kawasan Cirebon. Dalam pengejaran itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti 35 kg sabu. Narkoba kian masif masuk ke Indonesia. Bagaimana strategi BNN memerangi peredarannya? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Humas dan Protokol Setama BNN RI, Brigjen Sulistyo Pujo Hartono. Assalamualaikum, selamat petang Pak Pujo. Waalaikumsalam, selamat petang. Ya, semoga sehat selalu Pak Pujo. Saya langsung ke pertanyaan ya, Pak Pujo. Bagaimana kemudian mengentaskan persoalan narkoba yang sampai sekarang ini belum selesai-selesai, Pak? Pirsawan Ainus yang budiman, jadi memang narkoba itu never ending crime. Ada sejak zaman purbakala, dan itu menjadi suatu penyakit masyarakat yang sudah disadari sejak zaman purba, sejak zaman Romawi, zaman Persia, bahkan zaman kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Mataram dan lain sudah ada namanya, kalau orang Jawa namanya molimo, salah satunya adalah mandat. Mandat adalah memakai opium. Artinya bahwa ini kejahatan yang memang ada sejak zaman purba. Oleh karena itu BNN sebagai leading sektor institution, khususnya dalam bidang pemberantasan narkoba PPKN, pencegahan pemberantasan penanggulangan peredaran gelap narkotika, kita memiliki strategi yang kita sebut secara tagline-nya adalah war on drug. Artinya perang terhadap narkoba yang implementasinya ada 4. Yang pertama adalah soft power approach, yang kedua adalah hard power approach, yang ketiga adalah smart power approach dan empowering. Untuk soft power approach kita memperdayagunakan namanya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk hard power approach kita melakukan upaya pemberantasan secara maksimal dengan memperdayagunakan tidak hanya personil Pak Pujo. Pak Pujo bisa mendengarkan suara saya, Pak? Pak Pujo. Ya, kami masih berusaha untuk menghubungi kembali Brigjen Sulistyo Pujo yang saat ini bertugas di BNN untuk menjelaskan seperti apa peran BNN sebagai leading sector untuk mengentaskan persoalan narkoba yang tidak kunjung usai. Brigjen Sulistyo Pujo Hartono bersama dengan kami menjelaskan tadi pendekatan yang dilakukan oleh BNN untuk menangani persoalan narkoba. Pak Pujo? Iya.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan di eksit tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang menewaskan 1 warga. Pelaku penembakan ternyata seorang anggota polisi berpangkat Inspektur 2 atau anggota unit patroli jalan raya di Ditlantas Polda Metro Jaya. Hasil penyelidikan sementara, insiden penembakan berawal dari adanya laporan keresahan warga yang merasa dibuntuti oleh orang tak dikenal dari sebuah hotel di Sentul. Namun polisi belum mengungkap secara rinci mengenai kasus ini karena masih dalam penyelidikan polisi. Adapun pelakunya adalah Ibda OS, ya, Ibda OS. Kemudian akibat daripada penembakan tersebut, ya, kedua korban pada saat itu, ya, mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Ya, awalnya dibawa ke rumah sakit Pelni, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Keramat Jati untuk penanganan lebih baik. Kemudian selang 1 hari kemudian, ya, 1 korban atas nama PP, ya, ini meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Pemirsa, kami sudah tersambung kembali bersama dengan Brigjen Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Setama BNN Republik Indonesia. Pak Pujo. Ya, tadi Pak Pujo terputus persis soal penjelasan soft approach dan hard approach. Jadi hard approach itu pendekatan pemberantasan. Kita memberdayagunakan personel BNN maupun satker-satker lain, ya, empowering agar kerjasama antar instansi seperti BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai, Bakamla, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dari perbatasan yang memiliki kewenangan, di mana mereka di kewenangan itu bisa melakukan upaya tangkap tangan, di mana jika ada pelaku kejahatan narkoba bisa bertangkap, akan melakukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama, ya, kerjasama langsung di lapangan, dan itu berkali-kali kita lakukan dan berhasil. Salah satu kerjasamanya adalah operasi interdiksi 4 bulan lalu, kemudian 2 bulan lalu di Manado dan di Medan. Kemudian smart power approach, kita memberdayagunakan penelitian dan teknologi informatika dan empowerment. Empowerment itu kita menguatkan kolaborasi kerjasama baik dalam dan luar negeri. Seperti itu, Pak. Ya, seperti apa lantas sinergitas lintas sektoral yang dibangun selama ini, karena disebutkan BNN sebagai leading sector tidak bekerja sendirian? Betul sekali bahwa sinergitas lintas sektoral antara BNN dengan instansi terkait lainnya ini sangat bagus, ya. Kita berapa kali melakukan operasi bersama interdiksi. Berapa bulan lalu kita melakukan operasi di Medan, bahkan dengan Bakamla, dengan Polri, dan itu bisa menangkap 100 kg, ya, 100 kg sabu di laut. Ini merupakan salah satu hasil kerjasama kita, dan berapa kali penangkapan narkotika berapa bulan lalu itu 400 kilo yang ada di pulau di depan Jakarta, itu juga karena kerjasama interdiksi antara BNN dengan Polri dan Bea Cukai, dan itu sangat berhasil. Oleh karena itu tentu saja memperkuat kerjasama interdiksi dan kerjasama lapangan langsung ini menjadi salah satu fokus perhatian kita. Kemudian kita juga melakukan kerjasama antar negara di sekitar ASEAN, ya, dengan namanya ASEAN Interdiksi Support Task Force maupun yang lainnya, maupun kerjasama dengan luar negeri. Salah satu yang kita lakukan, yang kemarin kita perkuat, itu kerjasama dengan DEA, yaitu kita secara langsung juga kita lakukan, dan kita melakukan juga workshop. Begitu juga kita kerjasama dengan
Australian Federal Police. Kita melakukan pertemuan terakhir di Bali, dan ini kita harap kedepannya kerjasama antar negara, baik di tingkat ASEAN, kemudian di luar ASEAN, baik dengan Australia, dengan DE, dengan negara-negara dunia, dengan UNODC-nya, ini bisa menghasilkan upaya pencegahan maupun pemberantasan narkotika yang lebih maksimal. Demikian. Disebutkan BNN juga menggandeng masyarakat yang ada di pinggiran kota untuk memastikan bahwa mereka tidak terdampak narkoba, tapi justru menjadi bagian upaya pemberantasan narkoba. Bagaimana menjelaskannya, Pak? Ini kita sebut namanya program adalah Desa Bersinar. Desa Bersinar adalah bagian besar dari namanya Indonesia Bersinar. Mengapa kita fokus pada desa? Karena desa ini menjadi komunitas terbesar daripada masyarakat Indonesia, di mana ratusan ribu desa tersebar di seluruh Indonesia, ada yang terjauh, terluar, dan terdepan, ya, atau yang terpencil. Yang desa-desa terluar, terjauh, terdepan, dan terpencil ini bisa menjadi salah satu titik masuk narkotika yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa 80% narkotika itu masuk melalui laut, jalur laut. Oleh karena itu tentu saja desa-desa yang pesisir, pantai, di terjauh, terluar, itu menjadi salah satu fokus BNN. Juga di desa-desa rawan seperti kita memiliki cukup banyak desa rawan narkotika yang di seluruh Indonesia, dan kita upayakan, kita lakukan program namanya Desa Bersinar, di mana kita lakukan intervensi. Desa kita lakukan intervensi agar secara bertahap dari desa rawan narkoba bisa menjadi bersinar. Bersinar adalah bersih dari narkoba. Begitu. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Brigjen Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Setama BNN. Pemirsa, seorang kakek terancam penjara 2 tahun karena menyerang terduga pencuri dengan senjata tajam. Kami hadirkan pembahasannya usai jeda.